Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Pak Khairul di hari Sabtu pagi yang cerah ini. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Doa awal pelajaran Abata. Berdoa selesai dan tak lupa marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa belajar dari rumah. Walaupun dari rumah ya, tetap kita harus bersyukur. Mari bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, hari ini kita masuki tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Sekarang Pak Khairul akan berikan pengetahuan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji nanti akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, itu ada gambar biji kan? Nah, itu ada embrio. Embrio itu calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji, fungsinya untuk melindungi biji. Dan ada kotiledon. Apa itu kotiledon? Kotiledon itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Seperti halnya kalau telur, kotiledon ini adalah kuning telur yang merupakan sumber makanan untuk calon individu atau tumbuhan baru di sini. Setelah penjelasan dari atas tadi, di sini ada beberapa kosong ya, kotak kosong. Ini yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Nanti di buku kalian ditulis saja biji, terus tumbuhan kecil, tumbuhan dewasa, dan berbuah gitu ya. Ini bagaimana cara tumbuh dari tanaman semangka. Pertama itu dimulai dari apa? Kalian bisa letakkan di mana saja karena nanti siklusnya akan berputar terus. Ya. Silahkan. Untuk kata kuncinya, Pak Khairul berikan satu contoh. Yang pertama adalah D atau biji-bijian, biji semangka. Maaf. Yang pertama adalah D, biji semangka. Setelah tadi Pak Khairul menjelaskan bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Kalau cocor bebek, tunasnya tumbuh di daunnya. Kalau pisang atau anak pisang itu berada di sampingnya. Seperti halnya dengan bambu, anak bambu juga berada di sampingnya bambu. Itu biasa dibuat masakan nggih. Untuk tunas bambu yang masih muda namanya rebung. Itu bisa dipakai isian risol ataupun di sayur. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Seperti halnya tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar Nah, di sini gambarnya adalah gambar bambu ya. Pohon bambu itu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Bermain apa? Nah, di sini Pak Khairul akan jelaskan salah satu permainan tradisional. Tetapi kalian tidak bisa mempraktekannya karena kalian sedang belajar di rumah. Kalau kalian sudah belajar di sekolah, nanti bisa mempraktekannya dengan guru olahraga. Sekarang, mari kita bahas tentang permainan tradisional ini. Tahapan bermainnya, yang pertama, buat kelompok dulu. Kemudian, seorang pemain akan bertugas melompat, yang lainnya memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan.
Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Ini kalau di sekolahan bisa, tapi karena ini sedang belajar di rumah, jadi kalian hanya sekedar tahu saja. Nah, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Di sini ada pertanyaan ya, tetapi pertanyaannya tidak perlu dijawab. Karena apa? Ya, karena kalian tidak mempraktekannya secara langsung. Nah, mungkin setelah ini Pak Hoirul akan mengirimkan video tentang bagaimana bermain lompat bambu. Untuk tugas hari ini tidak ada tugas khusus untuk tema ya. Silahkan kalian bisa manfaatkan waktunya untuk memperbaiki hafalan dan hal-hal yang positif lainnya. Buka. Oke. Apa seko kondao ya rabe sarenderi buenso bani nema baki pase. Oke. Apa seko kondao ya rabe sarenderi buenso iya. Nah, begitulah bagaimana cara bermain bambu tadi. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video dari Pak Hoirul dan belajar bersama dengan Pak Hoirul. Pak Hoirul tetap akan berpesan kepada kalian, sholatnya dijaga, hafalannya juga dijaga, selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi serta berolahraga setiap hari. Jangan lupa untuk membantu orang tua ya, HP-nya juga dikurangi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Pak Hoirul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.